Halo semuanya, jadi hari ini kita bakal ngecek gimana kondisi perakitan si Pak Rio alias asisten Filipin kita. Nah, jadi kalian udah lihat nih tadi kita sekarang lagi di proses buat ngerapiin coak-coakan di dashboard kiri kanannya Vario. Nah, jadi di sini kalian udah tahu sendiri, jadi itu warnanya sekarang udah jadi warna hitam ori dealer. Dan juga hari ini kita sekalian buat kasih ACSO yang bakal dipasang di stand Filipin kita. Nah, jadi di sini ACSO-nya go green. Jadi full hijau dengan perpaduan warna hitam juga. Nah, jadi di sini juga kita seleksi nih mana ACSO yang bisa dipasang sama yang nggak boleh dipasang di kelas stand Filipin. Nah, jadi model-model yang kayak gini diharamkan banget buat dipasang. Nah, jadi di tadi yang udah kita pilih itu semua bisa dipasang. Nah, jadi model-model yang kayak gini nih, jadi model as roda depan yang kayak gini nih nggak boleh dipasang juga. Nah, jadi kita buang aja. Dan juga di sini kita bakal ngeliput gimana proses dari karbon celup alias WTP. Nah, jadi di sini kita udah agak terlambat buat ngerekamnya karena kita datangnya ke sorean. Jadi di sini udah mulai di proses pengamplasan. Nah, jadi sebelumnya yang kelewat itu ada dari proses epoksi. Dan ini udah masuk ke proses pewarnaan dasar. Nah, jadi di sini diamplas lagi biar dapat permukaan sehalus mungkin biar hasil karbon celupnya itu maksimal. Nah, jadi di sini cop head dari Pak Rio juga bakal di karbon. Nah, jadi di sini masih di warna dasar sih kayaknya ya. Jadi warna dasarnya itu hitam. Nah, di sini juga ada coak-coakan yang nggak kita pakai sebelumnya di sesi foto. Jadi kita pakai harian. Nah, itu dashboard depannya juga udah dicat hitam sekarang. Nah, jadi motor varionya masih di sana lagi ditutup biar nggak kena cat. Nah, jadi di sini ini partnya itu cover tangki. Nah, jadi buat Scoopy ESP. Nah, jadi di sini udah dicat dasar. Jadi saya juga lupa nanyanya ini lapisan keberapa. Jadi ini kayaknya sih udah lapisan kedua atau ketiga. Jadi nyemprotnya itu udah agak tebal-tebal. Nah, jadi setelah itu dijemur dan akhirnya, nah jadi ini proses pengukuran dari lembaran karbon filmnya. Nah, jadi bisa kalian lihat detailnya. Nah, jadi sekarang kita zoom dulu biar kalian bisa lihat gimana detail dari motifnya. Nah, jadi di sini kayak yang udah tadi dicat. Jadi ini cover tangki dari Scoopy ESP dan juga bakal kita karbon juga ada di bagian depan CVT-nya itu. Saya juga lupa namanya apa. Nah, jadi di sini wadah air buat nyelup nanti kita cek dulu. Oh, ternyata emang air ini, guys. Nah, jadi di sini buat nandainnya itu kita pakai plester kertas ya. Jadi ya karena waktu karbon filmnya ini dicelup ke air, jadi dia itu agak sedikit melebar. Nah, jadi biar melebarnya itu nggak terlalu parah dan nggak bakal melebihi dari kapasitas bak yang tadi bakal kita pakai sebagai wadah buat nyelup. Jadi dibatasinya itu pakai plester kertas gini. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Jadi nggak banyak juga bakal buang-buang karbon film kalau udah ditandain kayak gini. Jadi kita bisa pakai seperlunya aja. Nah, jadi di sini udah selesai dipotong juga. Jadi ini tinggal dicelup aja nanti. Nah, jadi di sini pastiin nyelupnya itu pelan-pelan. Biar nggak ada kerusakan di karbon filmnya. Karena kalau karbon filmnya ini udah nyelup ke air terus ada sobek, udah pasti kebuang, nggak bakal bisa dipakai lagi. Nah, jadi udah kalian lihat sendiri si Cak Dandi lagi niup-niup permukaan karbon filmnya. Nah, jadi dipastiin di bawah karbon filmnya pas kalian nyelup itu nggak ada gelembung-gelembung udara yang tersisa karena bakal buat kerusakan lah pada motif karbon celupnya nanti setelah dicelup. Nah, jadi di sini kita ukur-ukur dulu biar pas nanti nyelupnya. Jadi di sini aktivator dari karbon yang dipakai itu dari merek Samurai. Nah, jadi bisa kalian cari di toko-toko cat terdekat. Kalian tinggal bilang aja aktivator buat karbon film. Nah, ini kayak yang lagi disemprot ini, dan pastiin kalian nggak menghirup langsung nih karena zat kimianya itu lumayan keras. Nah, jadi di sini dicelupnya itu pelan-pelan, jangan langsung jelek gitu ke bawah.
jadi setelah dicelup digoyang-goyangin dulu berapa detik di bawah air, baru diangkat, dicek gimana dari motifnya, apakah ada yang rusak, apakah harus diulang lagi, dan buat sisa-sisa karbon yang tadi nggak kepake itu langsung diangkat aja dari air. Nah jadi karena kalau itu udah kering terus nempel di kaki kalian, pastinya lengketnya itu super lengket banget. Nah jadi buat sisa-sisa kalian udah lihat sendiri tuh yang hitam-hitam di air, sisa-sisa karbonnya itu kalian nggak perlu ganti lagi airnya, nggak perlu dibersihin ya, mungkin yang bagian besar-besar aja. Kalau yang kayak kecil-kecil gitu nggak apa-apa, nggak usah dibersihin, jadi itu aman aja nih buat kalian karbon selanjutnya karena nggak bakal nempel juga. Nah jadi di sini setelah dicelup itu kalian bisa bersihin dikit-dikit aja pakai tangan. Nah jadi kalian bisa lihat tuh gimana detail dari hasil karbon celupnya. Nah jadi di sini kalian buat yang baru-baru mau coba WTP kayak gini, kalian pasti bakal ngerasain rasa panas yang gatel gitu. Jadi aktivatornya nih, makanya saya tadi bilang di sini aktivatornya tuh agak keras. Jadi bakal ada timbul efek gatel dan panas gitu buat kalian yang nggak terbiasa ya. Kalau kayak Cak Dandi gini ya udah aman. Nah jadi seperti biasa ini sama juga, dicelupnya itu pelan-pelan, baru digoyangin beberapa detik di air, baru dilap-lap gitu pakai tangan. Nah karena setelah kalian celup itu bakal ada kayak lapisan gel gitu, jadi lengket-lengket gitu di permukaannya. Nanti setelah proses celup ini nanti bakal didiamin dulu beberapa saat, baru dicuci pakai air sabun. Nah jadi karena prosesnya itu kita nggak rekam, jadi saya kasih tahu juga di sini. Dan setelah nanti proses pencucian pakai air sabun didiamin dulu beberapa saat, ditunggu biar hasil karbonannya itu kering maksimal, baru di clear. Jadi clearnya itu di sini Cak Dandi makainya itu 3 lapis. Nah jadi biar basahnya tuh benar-benar basah maksimal. Nah jadi di sini masih di proses penggosokan lah, jadi biar mastiin buat karbonannya itu nempel maksimal. Nah jadi biasanya kalau nggak nempel maksimal itu karbonannya itu bakal lepas dia, jadi nggak mau nempel di permukaannya. Biasanya itu karena waktu proses pendiaman setelah cat dasarnya itu waktunya terlalu singkat, jadi karbonnya itu nggak mau nempel ya. Nah jadi itu bisa kalian lihat yang udah nih model-model yang kayak gini, yang kayak dop gini. Jadi ini yang saya tadi bilang gel-gelnya itu udah dibersihin pakai air sabun. Nah ini yang baru didiamin beberapa saat. Nah jadi kayak ada gel-gel lengket gitu di permukaannya, kayak clear tapi itu bukan clear ya pastinya. Nah jadi ini hasil dari cup head kita yang di karbon, dan juga udah di finishing warna putih dan warna hijau sama Cak Dandi. Jadi itu hasil kreasinya. Nah di sini juga list video yang udah di karbon dan udah di clear, jadi ini udah benar-benar finishing. Nah jadi ini tadi cover filter sama cover CVT lah saya bilang, yang depan saya juga lupa namanya. Jadi mungkin sekian dulu nih video buat kali ini. Terima kasih juga buat Cak Dandi yang udah ngizinin buat kita ngeliput gimana proses WTP di bengkelnya dia. Jadi buat kalian yang suka video-video saya yang model kayak gini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.